Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus dalam Kisah 4 ayat 2 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, mantap. Dan selamat sore bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Damai daripada Tuhan yang berlimpah-limpah itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kehidupan kita saat sore hari ini. Terima kasih. Dan kita akan berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami tetap berada di dalam jalur Tuhan. Dan audiens kami yang mendengar, Engkau berkati mereka dengan segala pergumulan mereka, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Dan ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka bertumbuh dalam kekuatan daripada firman itu. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, ayat 18, dalam 2:3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulang, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ulang. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi, tetap yang kedua ini tetap bertumbuh ke arah Dia. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Nah, dikatakan dalam firman Allah bahwa kita harus pertama bertumbuh dalam kasih karunia. Kita tahu kasih karunia itu grace, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak menerima kasih karunia itu, tapi Tuhan layakkan kita, Tuhan benarkan kita agar kita bisa diperdamaikan kembali dengan Bapa yang menjadi sumber damai sejahtera kita yang akan terus menyertai kita. Dan itu sebabnya orang yang bertumbuh ke arah Dia terus tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri, tidak akan melakukan hal-hal yang jahat, tetapi akan selalu merendahkan hati dan tetap tunduk di bawah otoritas Sang Pencipta. Roh Kudus senantiasa mengendalikan kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menolong setiap hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan jangan pernah engkau mengandalkan dirimu sendiri. Kasih karunia sudah cukup bagiku. Makanya Yesus ketika Paulus ketika dia meminta Tuhan mencabut duri dalam daging, dan Tuhan katakan kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya bahwa Tuhan memampukan kita bisa berjalan di dalam terang dalam kebenaran firman Allah. Itu karena kasih karunia. Jangan sombong. Jangan mencoba-coba bahwa engkau lebih hebat dari segala sesuatu. Tidak. Kita ini hanya penerima kasih karunia yang memungkinkan segala sesuatu datangnya dari Tuhan karena kasih-Nya, karena karunia-Nya, karena grace-Nya kepada kita. Kalau itu kita sadari, maka kita akan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Karena apa? Kita akan bertumbuh dalam kasih karunia, dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam kerendahan hati, dalam buah-buah Roh Kudus, dalam buah cinta kasih, di dalam kehidupan kita pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, walaupun kadangkala kita tidak sesuai dengan keinginan para founder bangsa ini, atau keinginan mereka,
tapi kita harus selaras dengan firman Allah. Dan Alkitab katakan kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan-peraturan firman Allah, kita dikatakan kita harus memilih untuk taat kepada Allah daripada taat kepada pemerintah. Kenapa? Ada yang keberatan? Tentu tidak. Karena Tuhan sudah mengajari kita. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Paulus katakan dalam puji nama Tuhan, sekali lagi saya ulang bahwa poin yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi ada sedikit tadi jeda itu karena ada, kalau sambungannya kurang mantap, tetapi saya masih ingat ada poin yang kedua ini, tetapi saya mau menyambungnya kembali. Dan Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 10 yang dikatakan di sana, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Jadi pengenalan ini penting, di mana kita punya seluruh kemampuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya kuasa Roh Kudus, kita punya kuasa kebangkitan, punya kuasa Yesus, dan kita punya kuasa Tuhan, kuasa firman yang memang ya sangat luar biasa, yang berdaya cipta dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Ini bukan soal dari luar, penampilan luar, tetapi ini perubahan dari dalam, di mana karakter kita akan diarahkan menjadi serupa dengan Dia, kasih kita, kedewasaan kita, dan kesucian, kebenaran, bukan lagi kebenaran kita, keinginan, bukan lagi keinginan kita, tapi ketika kita mengenal Dia, yang kita cintai itu, yang kita kasihi itu, akan membuat kita setidak-tidaknya, kata firman Allah, sama seperti Dia. Makanya Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, you shall be perfect just as your heavenly Father is perfect. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Apakah itu mungkin? Kalau secara kekuatan kita nggak mungkin. Orang Allah itu sempurna, bagaimana kita bisa sempurna? Manusia yang penuh dengan dosa, citra kita, nature kita, tabiat kita adalah dosa. Bagaimana kita mungkin bisa sempurna? Kalau kita lihat gaya hidup kita, katakan saja kita satu hari dalam 3 kali berbuat dosa. Bagaimana lagi? Berapa tahun kita akan hidup dalam dunia ini? 1 hari 3. Wah, itu kita tidak akan bisa menjadi sempurna. Tetapi Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kenapa? Tuhan menganugerahkan kekuatannya kepada kita. Tuhan memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Dia masuk dalam hati kita, mentransformasi hati kita, pikiran kita untuk sama dengan Dia. Itu sebabnya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Jadi jangan pikir dengan kekuatanmu, tapi pikirkan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Jadi bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Ini belum saya bercerita soal kebangkitan, karena saya hanya bercerita bagaimana Pak Paulus yang ku kehendaki. Ini akan saya bawakan. Ini sudah berapa kali sebenarnya saya bawakan, tapi tadi ketika saya memperkatakan firman Allah ini, ya ada sesuatu judul yang baru, ya kehendak yang mulia, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat bagus, yang terekam, yang terinspirasi ke dalam benak saya. Nah, jadi dalam kehidupan kita mengenal Dia, kita bertumbuh untuk terus mengenal Dia. Dan ingat, Dia adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir dimanapun kita ada, Allah yang omniscient, Dia maha tahu apapun menjadi pergumulanmu.
Allah yang omnipotent, Allah yang maha kuasa, menolong engkau, memberkati engkau. Itu sebabnya kita bertumbuh ke arah Dia. Pengenalan kita semakin baik dan semakin sempurna, maka iman kita akan menjadi jauh lebih baik. Dan saya bersyukur, pengenalan saya kepada Tuhan itu, ya bukan berarti saya tidak mengalami proses, mengalami, tapi saya bisa melihat bahwa Tuhan itu menyatakan segala kebaikannya kepada saya. Dan pada akhirnya saya 1 Maret 1997 sampai hari ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kalau saya sakit, saya hanya berdoa. Saya datang ke atas kepada dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Percaya kuasa firman Allah, Dia bisa menyembuhkan engkau, menolong engkau. Jangan batasi kuasa Allah dalam hidupmu. Dan yang ketiga dikatakan bertumbuh dalam pengenalan akan juru selamat kita. Haleluya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada dua. Hanya Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Kalau Yesus menjadi juru selamat kita, pegang Dia, percayai Dia. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita yang akan membimbing kita kepada surga yang mulia. Dan yang mau saya katakan adalah Dia sudah turun dari surga, datang ke bumi ini, dan Dia sudah kembali dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Satu contoh saya mau katakan, ketika saya membawa keluarga saya ke kampung halaman saya di Sumatera sana, yang ada di pelosok tanah air ini. Dan ketika saya membawa anak saya dan keluarga saya, mereka tidak perlu takut bagaimana nanti kami, apakah kami akan sampai, apakah kami akan naik apa kami, dan lain sebagainya. Ada banyak mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa ajukan. Tapi mereka tidak perlu khawatir, karena yang membawa mereka pulang adalah bapaknya yang kampungnya ada di sana gitu. Sama, kalau Tuhan nanti menjemput kita dan Dia datang kembali lalu membawa kita, kita tidak perlu khawatir. Gak usah pikirkan apa kita tersesat atau tidak, karena Dia sudah dari sana dan tahu jalannya. Demikian juga hidup ini, ketika kita menjadikan Yesus menjadi juru selamat kita. Satu-satunya juru selamat dunia ini hanya Yesus. Dan itu sebabnya kalau engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu, akui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan ini, supaya engkau juga bisa mengalami pertumbuhan ke arah Dia seutuhnya. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia, kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan akan Tuhan. Kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Juru Selamat. Kita nggak akan sampai ke surganya Tuhan Bapa di surga kalau kita tidak percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, kita berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, biarkan kami bertumbuh subur di dalam naungan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam iman yang sesungguhnya kepada Engkau, sehingga kami bertumbuh ke arah yang sehat kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakit mereka, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka memiliki, dalam nama Yesus, perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilu Tuhan Yesus Engkau sembuh, kuasanya Engkau sembuh, dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki pengalaman atau keadaan sedang situasi yang tidak baik, arahkan tangan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan juga mengarahkan pandangannya kepada mereka, membutuhkan pertolongan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari Tuhan selesaikan, Engkau jawab Tuhan Bapa di surga. Jadi biarlah mereka menikmati mujizat dan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan biarlah Allah senantiasa menyatakan kasih-Nya dan pertolongannya kepada kita, dan kita terus bertumbuh dalam Dia. Puji nama Tuhan. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan ingat, kalau kita nanti mau istirahat, kalaupun Anda kelelahan, ya saya sering juga begitu. Tapi sebelum Anda pergi tempat tidur, sujudlah di hadapan Tuhan, berdoalah dan bacalah firman Allah, perkatakan firman Allah. Dan itulah yang saya lakukan di dalam kehidupan saya, keluarga maupun dalam keluarga, ataupun secara salah. Kalau saya sendiri karena kelelahan, saya akan terlebih dahulu datang kepada Dia, menyerahkan semuanya, memperkatakan firman Allah atau yang sudah tersimpan dalam pikiran saya,
yang saya bisa perkatakan senantiasa. Dan itu pentingnya kita terus berada di dalam Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!